Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Pendi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas F. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi Capture 2 mengenai Philosophical Assumptions and Interpretive Frameworks. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Ica Dwi Sabrina dengan NPM akhir 039. Lalu yang kedua ada Rahmadani Sandri Pusyanan dengan NPM akhir 055. Lalu yang ketiga Danila Kamelia dengan NPM akhir 060. Dan yang terakhir ada Andriana Dwi Rahayu dengan NPM akhir 065. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai asumsi filsafat. Jadi, asumsi filsafat ini dimulai dengan menilai di mana ia cocok dalam keseluruhan proses penelitian, mencatat pentingnya sebagai elemen penelitian, dan mempertimbangkan cara aktif menuliskannya ke dalam sebuah studi. Lalu yang kedua, mengenai kerangka pemahaman tentang asumsi filosofis. Jadi, filsafat sendiri ini merupakan penggunaan gagasan dan keyakinan abstrak yang membentuk dasar penelitian kita. Nah, berikut ini merupakan rangkuman proses penelitian yang disusun oleh Denzin dan Nikun agar dapat membantu dalam memahami posisi filsafat dan teori dalam proses penelitian. Jadi, proses penelitian itu dimulai pada fase yang pertama, di mana peneliti dapat mempertimbangkan apa yang mereka ketahui bahwa ke dalam penelitian seperti latar belakang pribadi mereka, pandangan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain, serta isu etika dan politik. Fase ini juga sering kali diabaikan oleh para peneliti, sehingga penting untuk menyortinya dan meletakkannya sebagai langkah pertama dalam tingkatan proses penelitian. Lalu pada fase yang kedua, peneliti membawa teori, paradigma, dan perspektif tertentu ke dalam penelitian, sebuah rangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan. Pada fase ini juga ditemukan kerangka filosofis dan kerangka teoritis. Lalu fase ketiga itu disebut juga sebagai pendekatan yang akan diuraikan berkaitan dengan proses penelitian. Selanjutnya, peneliti memasuki fase yang keempat, yaitu metode pengumpulan dan juga analisis data, yang akan diikuti oleh fase yang kelima, yang mencakup interpretasi dan juga evaluasi data. Lalu selanjutnya yaitu mengenai mengapa filsafat itu penting. Jadi, Hoof telah membantu dalam mengartikulasikan pentingnya filsafat dalam penelitian. Ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu membentuk formulasi pertanyaan penelitian. Jadi asumsi filosofis itu membentuk cara kita dalam merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian, serta cara kita mencari informasi untuk menjawabnya. Misalnya, pertanyaan yang berbasis sebab akibat, di mana variabel tertentu diprediksi akan menjelaskan hasil, berbeda dengan eksplorasi terhadap satu fenomena seperti yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Lalu yang kedua, asumsi mendalam dalam pendidikan dan komunitas ilmiah. Jadi asumsi-asumsi ini tertanam kuat dalam pendidikan dan diperkuat oleh komunitas akademik tempat kita berkarya. Beberapa komunitas lebih eklektik dan mengambil ide dari banyak disiplin ilmu, misalnya pendidikan, sementara yang lain lebih terfokus pada komponen penelitian tertentu, seperti masalah yang dikaji, cara melakukan penelitian, dan cara menambah pengetahuan melalui penelitian. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah asumsi utama dapat berubah atau apakah asumsi filosofis yang berbeda bisa digunakan dalam satu penelitian. Lalu yang ketiga yaitu asumsi reviewer dalam mengevaluasi penelitian. Reviewer pasti memiliki asumsi filosofis tentang penelitian ketika mereka mengevaluasinya. Mengetahui bagaimana pandangan reviewer mengenai masalah epistemologi dapat membantu peneliti pengarang. Ketika asumsi antara penulis dan juga reviewer atau editor jurnal berbeda,
penelitian penulis mungkin tidak mendapatkan penilaian yang adil, dan kesimpulan bisa saja diambil bahwa penelitian tersebut tidak berkontribusi pada literatur. Penilaian yang tidak adil ini bisa terjadi ketika seorang mahasiswa pasca sarjana mempresentasikan penelitian kepada komite, penulis mengirimkan artikel ke jurnal akademik, atau peneliti mengajukan proposal kepada lembaga pendanaan. Sebaliknya, memahami perbedaan yang digunakan oleh reviewer dapat memungkinkan peneliti pengarang dalam menyelesaikan perbedaan sebelum menjadi titik kritik utama. Selanjutnya yaitu mengenai 4 asumsi filsafat. Yang pertama ada ontologi. Jadi isu ontologis ini berkaitan dengan hakikat realitas dan karakteristiknya. Ketika peneliti melakukan penelitian kualitatif, mereka menerima gagasan tentang adanya banyak realitas. Berbagai peneliti memiliki perspektif realitas yang berbeda. Begitu juga dengan individu yang diteliti dan pembaca penelitian kualitatif tersebut. Dalam mempelajari individu, peneliti kualitatif berniat untuk melaporkan realitas yang beragam ini. Lalu yang kedua yaitu epistemologi. Dalam asumsi epistemologi ini, melakukan penelitian kualitatif berarti peneliti berusaha sedekat mungkin dengan partisipan yang diteliti. Oleh karena itu, bukti subjektif disusun berdasarkan pandangan individu. Inilah cara pengetahuan diketahui melalui pengalaman subjektif orang. Karena itu, penting untuk melakukan studi di lapangan di mana partisipan tinggal dan bekerja. Konteks ini penting untuk memahami apa yang dikatakan oleh partisipan. Semakin lama peneliti tinggal di lapangan atau mengenal partisipan, maka semakin mereka tahu apa yang ingin mereka ketahui dari informasi langsung. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Semua peneliti membawa nilai-nilai ke dalam studi, tetapi peneliti kualitatif membuat nilai-nilai ini terlihat dalam penelitian. Hal ini adalah asumsi aksiologis yang menjawab ciri khas dari penelitian kualitatif. Bagaimana peneliti menerapkan asumsi ini dalam praktik? Dalam studi kualitatif, peneliti mengakui adanya muatan nilai dalam studi tersebut dan secara aktif melaporkan nilai-nilai dan bias mereka serta sifat nilai dari informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Misalnya, kehadiran peneliti terlihat dalam teks dan penulis mengakui bahwa cerita yang disampaikan merupakan interpretasi dan presentasi dari penulis sama seperti subjek dari studi tersebut. Selanjutnya yaitu menulis asumsi filosofis ke dalam studi kualitatif. Di dalam menulis asumsi filosofis ini terdapat dua asumsi. Yang pertama yaitu asumsi tersembunyi. Asumsi yang tersembunyi itu dapat disimpulkan oleh pembaca yang memang cermat, yang dapat melihat berbagai pandangan yang muncul dalam tema, penyajian terperinci dari kutipan subjektif partisipan, bias penelitian disusun dengan cermat, atau desain yang muncul yang berkembang dalam tingkat abstraksi yang terus berkembang dari deskripsi ke tema hingga generalisasi yang luas. Selanjutnya yang kedua yaitu filosofis atau asumsi yang dibuat secara eksplisit. Nah, hal ini termasuk pada bagian khusus dalam penelitian. Biasanya dalam deskripsi karakteristik penelitian kualitatif yang sering ditemukan di bagian metode. Nah, di sini itu peneliti berbicara tentang ontologi, epistemologi, dan asumsi lain secara eksplisit dan merinci bagaimana asumsi tersebut dicontohkan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu kerangka interpretasi. Kerangka interpretasi yang pertama yaitu post-positivisme. Post-positivisme ini tuh memiliki unsur-unsur yang bersifat reduksionistis, logis, empiris, berorientasi pada sebab akibat, dan deterministik berdasarkan teori a priori. Nah, dalam prakteknya peneliti post-positivisme ini tuh memandang penelitian sebagai serangkaian langkah yang terkait secara logis, percaya pada berbagai perspektif dari partisipan, alih-alih satu realistis tunggal, dan menganut metode pengumpulan dan analisis data kualitatif yang ketat. Selanjutnya yaitu mereka menggunakan berbagai tingkat analisis data untuk ketelitian menggunakan program komputer untuk membantu analisis mereka, mendorong penggunaan karakteristik validitas dan menulis studi kualitatif mereka dalam bentuk laporan ilmiah dengan struktur yang menyerupai artikel kualitatif. Misalnya
misalnya masalah, pertanyaan, pengumpulan data, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya yang kedua yaitu konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial ini itu merupakan individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan bekerja. Oleh karena itu tujuan penelitian ini itu adalah mengandalkan sebanyak mungkin pada pandangan peserta tentang situasi tersebut. Dalam praktiknya, pertanyaan menjadi luas dan umum sehingga para peserta dapat membangun makna dari suatu situasi. Makna yang biasanya terbentuk dalam diskusi atau interaksi dengan orang lain. Semakin terbukanya pertanyaan, semakin baik karena peneliti mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang dalam lingkungan hidup mereka. Dengan demikian, para peneliti konstruktivis sering membahas proses interaksi antar individu. Mereka juga berfokus pada konteks spesifik tempat orang tinggal dan bekerja untuk memahami lingkungan historis dan budaya para peserta. Selanjutnya yaitu kerangka transformatif. Kerangka kerja transformatif ini adalah bahwa pengetahuan tidaklah netral dan mencerminkan kekuatan dan hubungan sosial dalam masyarakat, dan dengan demikian tujuan dari konstruksi pengetahuan adalah untuk membantu orang-orang memperbaiki masyarakat. Nah, menggambarkannya sebagai penelitian aksi partisipatif, Kemis and Blacknison tahun 1998 merangkai fitur-fitur kerangka kerja transformatif. Yang pertama yaitu tindakan partisipatif bersifat rekursif atau dialektif dan difokuskan pada upaya mewujudkan perubahan dalam praktik. Nah, dengan demikian dalam studi penelitian tindakan partisipatif, penyelidik mengajukan agenda tindakan untuk perubahan. Lalu yang kedua yaitu fokusnya adalah membantu individu membebaskan diri dari kendala yang ditemukan di media, bahasa, produser kerja, dan hubungan kekuasaan di lingkungan pendidikan. Studi partisipatif seringkali dimulai dengan isu atau sikap penting tentang masalah di masyarakat, seperti perlunya pemberdayaan. Lalu yang ketiga yaitu bersifat emansipatoris karena membantu membebaskan orang dari batasan struktur yang tidak rasional dan tidak adil yang membatasi pengembangan diri dan penentuan nasib sendiri. Nah, tujuan dari pendekatan ini itu adalah untuk menciptakan perdebatan dan diskusi politik sehingga perubahan akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu praktis dan kolaboratif karena merupakan penyelidikan yang diselesaikan dengan orang lain dan bukan pada atau untuk orang lain. Dan dalam hal ini penulis partisipatif melibatkan peserta sebagai kolaborator aktif dalam penyelidikan mereka. Baik, selanjutnya yaitu postmodern perspektif. Postmodernisme dapat dianggap sebagai sekumpulan teori dan perspektif yang memiliki kesamaan. Konsep dasarnya adalah bahwa klaim pengetahuan harus ditetapkan dalam kondisi dunia saat ini dan dalam berbagai perspektif kelas, ras, gender, dan afiliasi kelompok lainnya. Lalu selanjutnya adalah pragmatisme, merupakan individu yang memegang kerangka interpretatif berdasarkan pragmatisme yang berfokus pada hasil penelitian, situasi, dan konsekuensi dari penyelidikan atau ketimbang kondisi sebelumnya seperti dalam positivisme. Lalu selanjutnya adalah feminis teoris. Feminisme mengacu pada berbagai orientasi teoretis dan pragmatis, berbagai konteks internasional dan berbagai perkembangan yang dinamis. Pendekatan penelitian feminis berpusat pada dan menjadikan berbagai situasi perempuan yang bermasalah dan lembaga yang membingkai situasi tersebut sebagai sesuatu yang beragam. Selanjutnya adalah critical theory and critical race theory. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu critical theory, merupakan perspektif teori kritis yang berkenaan dengan pemberdayaan manusia untuk melampaui batasan yang diberikan kepada mereka oleh ras, kelas, dan gender. Tema-tema utama yang dapat dieksplorasi oleh seorang peneliti kritis meliputi studi ilmiah tentang lembaga-lembaga sosial dan transformasinya melalui penafsiran makna kehidupan sosial, masalah-masalah historis tentang dominasi, keterasingan, dan perjuangan sosial, lalu kritik terhadap masyarakat dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Yang kedua adalah critical race theory, merupakan teori ras kritis yang memfokuskan perhatian teoritis pada ras dan bagaimana rasisme tertanam dalam kerangka masyarakat Amerika.
CRT memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertamanya adalah untuk menyajikan cerita tentang diskriminasi dari sudut pandang orang kulit berwarna. Lalu CRT memperjuangkan penghapusan penindasan rasial sekaligus mengakui bahwa ras adalah konstruksi sosial. Dan tujuan yang ketiga adalah membahas area perbedaan lainnya seperti gender, kelas, dan ketidakadilan yang dialami oleh individu. Nah, masuk ke kerangka interpretatif selanjutnya ada teori queer dan juga teori disabilitas, di mana teori queer ini melihat identitas seksual dan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap dan fleksibel, atau bisa disebut dengan cair, di mana teori ini menolak kategori kaku seperti heteroseksual ataupun homoseksual, dan memandang identitas sebagai hasil dari pengalaman sosial dan budaya yang terus berkembang. Nah, fokus pada teori queer ini adalah untuk memahami dan menghargai berbagai cara individu mengekspresikan identitas mereka, sambil mengkritik norma sosial yang mendominasi. Nah, penelitian dalam teori queer ini sering menggunakan pendekatan kreatif seperti membaca ulang karya budaya, itu dapat berupa film dan juga sastra, atau etnografi untuk menyoroti pengalaman dan suara individu yang terpinggirkan. Nah, untuk teori selanjutnya yaitu teori disabilitas, di mana teori ini tuh memandang disabilitas sebagai salah satu dari banyak bentuk perbedaan manusia, bukan sebagai kekurangan atau cacat. Nah, fokus teori ini adalah pada respon sosial terhadap individu dengan disabilitas dan bagaimana mereka dapat diterima dan inklusif dalam masyarakat. Nah, peneliti yang menggunakan pendekatan teori disabilitas ini lebih memperhatikan bagaimana istilah dari kategori disabilitas diterapkan, serta memastikan bahwa data dan komunikasi penelitian dilakukan dengan menghormati dan menghargai individu dengan disabilitas. Nah, materi selanjutnya yaitu penerapan kerangka keadilan sosial dalam penelitian kualitatif, di mana penerapan kerangka interpretatif keadilan sosial dalam penelitian kualitatif itu beragam, bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Nah, beberapa karakteristik umumnya itu meliputi yang pertama, menitik beratkan pada pemahaman isu-isu yang menghambat individu atau kelompok budaya tertentu, seperti rasisme dan seksisme. Lalu yang kedua yaitu metode penelitian yang menjaga penghormatan terhadap peserta dan lokasi, serta memperhatikan berbagai perspektif dan kisah pribadi mereka. Nah, yang ketiga yaitu kesadaran atas subjektivitas peneliti dan peran mereka yang kuat dalam proses, serta menghargai peserta sebagai pemilik sah atas informasi yang dikumpulkan. Lalu yang terakhir yaitu penyajian hasil penelitian dapat dilakukan secara tradisional seperti artikel jurnal atau eksperimental seperti teater atau puisi, dengan tujuan akhir mendorong perubahan sosial dan keadilan. Nah, materi selanjutnya yaitu menghubungkan filosofi dan kerangka interpretatif, di mana kerangka interpretatif ini kan dalam penelitian kualitatif itu menyampaikan asumsi filosofis yang berbeda, termasuk ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi. Peneliti harus menyadari bagaimana kerangka ini mempengaruhi masalah, pertanyaan penelitian, pengumpulan data, dan interpretasi. Nah, di sini dapat kita lihat ada tabel 2.3 di mana tabel ini itu menguraikan berbagai kerangka interpretatif dalam penelitian kualitatif seperti postpositivisme, konstruktivisme sosial, pragmatisme, dan teori kritis, termasuk perspektif ras, gender, queer, dan disabilitas. Masing-masing kerangka interpretatif dihubungkan dengan 4 aspek keyakinan filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi. Di mana ontologi di dalam filosofis ontologi ini, setiap kerangka memiliki pandangan berbeda tentang apa yang dianggap sebagai realitas. Misalnya, postpositivisme meyakini bahwa ada satu realitas objektif, sementara konstruktivisme sosial percaya bahwa realitas dibentuk oleh pengalaman dan interaksi individu. Nah, pada epistemologi, pandangan ini tuh mencakup cara peneliti memahami realitas. Dalam postpositivisme, realitas dianggap dapat dipahami melalui metode ilmiah yang terstruktur. Sedangkan dalam konstruktivisme sosial,
pengetahuan dikembangkan melalui interaksi dan perspektif bersama antara peneliti dan partisipan. Nah, pada filosofis aksiologi, aspek ini tuh menunjukkan sejauh mana nilai atau bias pribadi dalam penelitian. Misalnya, dalam post-positivisme, peneliti berupaya mengontrol dan meminimalkan bias pribadi. Sebaliknya, dalam pendekatan transformasional atau teori kritis, nilai-nilai dan bias peneliti sering kali diakui sebagai bagian integral dari penelitian. Nah, pada filosofis metodologi atau pendekatan penelitian, kerangka interpretatif ini itu digunakan untuk memandu pendekatan yang digunakan dalam penelitian, seperti metode induktif atau deduktif. Nah, pada positivisme sering menggunakan metode deduktif dengan eksperimen dan pengujian teori. Sedangkan kerangka konstruktivisme atau teori kritis lebih sering menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pengalaman subjektif dan refleksi sosial dengan tujuan mendorong perubahan atau aksi sosial. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.